Halo teman-teman, kembali dengan saya IRV. Udah lama nggak bikin video, kita comeback lagi membahas tentang material suatu coil, yaitu nichrome. Karena kan sekarang kan bukan kebanyakan yo. Oke, yang pakai nichrome. Semua ya rata-rata, mau pre-build mau round wire, orang tahunya nichrome. Nichrome apa ya nichrome? 80, 90, Nichrome 80, 90, ini 200 ya. Terus sekarang orang-orang pakai. Jadi saya membahas nichrome sesuai dengan judul video ini. Jadi nichrome itu berpotensi menyebabkan kanker paru-paru. Nah, sebelum kita masuk ke sana, kita menjelaskan dulu sebenarnya dia apa sejarahnya nichrome bisa dipakai di vape itu kan. Jadi sebelumnya perkenalan ya. Kalau yang kenal saya Tommy Yahya dari IRV. Ini siapa Mas? Fikar. Dari Fikar X. Fikar. Jadi Fikar ini coil bidder, nanti bisa lihat di bawahnya Instagramnya saya sama Instagramnya Fikar. Jadi Fikar ini coil bidder, salah satu produknya yang ada di Holy Vape itu Jobrello Coil 21. Jobrello Coil sama 21 Coil itu salah satu produknya. Jadi kita tahu sejarahnya nichrome dulu. Nichrome itu sejarah gimana kan? Nichrome itu sebenarnya ada banyak sih. Nichrome itu kan dari nikel dan kromonium sebenarnya. Nah, yang kualitasnya bagus memang yang di Ni80 sama Ni90 dan juga Ni200 itu pure nickel. Nah, untuk di bawah Ni80 itu kayak Ni30, Ni60, Ni40 yang biasa disebut juga ada juga nikrotal. Jadi nikrotal itu nichrome tapi ada kantalnya, jadi masih bisa nempel ke magnet. Oh, yang kayak dulu kan ada kayak masalahnya nichrome itu yang bagus yang nggak lengket magnet, kayak gitu-gitu deh. Lah kalau kualitasnya di bawah Ni80 kayak Ni30, Ni40, Ni60 itu biasanya buat korek elektrik, korek yang pakai listrik yang nggak ada apinya. Oh, yang korek anti angin. Korek anti angin. Terus juga biasanya kalau nikrotal tuh karena dia lebih murah ya, ini buat motong karet, styrofoam apa pokoknya hot cut lah, ibarat orang-orang bilang itu kayak gitu. Tapi kalau di Ni, nah yang lebih serius lagi tuh sebenarnya di Ni200 ya, di pure nickel. Karena pure nickel itu nggak bisa pakai, pertama dia nggak bisa pakai watt besar. Terus kalau pertama kali dry burn juga nggak bisa asal-asalan. Terus nggak bisa dipakai di mecha karena dia butuh butuh chip yang bisa ada mode untuk Ni-nya. Jadi pure silver. Jadi Ni itu dipakai. Jadi kalau kalian punya mod elektrikal, punya mod DNA atau apa namanya? Yang ini loh, apa dulu namanya temperatur control ya, itu ya? Bukan TCR, tapi dia ada modenya sendiri Ni. Oh, yang biasa nanti habis di slide itu ada Ni, SS. Ya, SS, titanium, nikel. Nah, kalau nikel itu lebih ke itu. Soalnya dia kalau salah, setahuku ya, infonya sih memang berbahaya kalau yang nikel 200. Tapi kalau untuk sekarang penggunaan yang umum di pre-build round wire itu 80 sama 90 ya? 80-90. Terus kalau nichrome itu gini maksudnya. Jadi kita kan sekali menjelaskan ke pasar seperti apa ya teman-teman ya. Jadi nichrome itu berarti ada grade-nya ya? Dari ada kayak gimana ya? Grade A, B, C, yang C paling jelek, A paling bagus itu dari produknya pabriknya sendiri ada ya? Sebenarnya nggak ada sih kalau dari pabrik kan punya produk yang menurut mereka sudah paling bagus. Ya cuma pinter-pinternya kita aja, pinter-pinternya builder, pinter-pinternya pembeli juga. Jadi harus ngelihat juga, oh pak, kalau builder yang produksi pre-build harus lihat juga pabrik A kondisi barangnya kayak gimana, cocok nggak sama pembeli. Pabrik B kondisinya kayak gimana, cocok nggak sama pembeli. Terus harganya gimana, kualitasnya gimana, gitu loh. Jadi apa yang kalian sedot itu sebenarnya tanggung jawab saya. Kalau udah nyari-nyari yang bagus kayak gimana, harganya masuk enggak gitu. Jadi semuanya bakalan bahagia lah kalau semua dapat yang perfect. Berarti kan stigmanya
terpatahkan. Kalau grade itu kan enggak, cuman dia kualitas produksi masing-masing ya. Iya. Kalau untuk grade dia ngejual aku jualan jelek, nah aku jual bagus, nggak ada kan pabrik. Jadi kayak bersaing pabrik A, ini produk terbagusku, pabrik B ini produk terbaikku. Ya tinggal pembeli aja. Tinggal pembelinya. Berarti kan stigma terpatahkan. Belum tentu koil yang mahal itu enak. Belum tentu kan? Belum tentu koil yang mahal itu juga pakai bahan yang bagus. Belum tentu juga koil yang murah tidak enak. Ya. Nah itu guys, berarti kalau kalian membandingkan apalagi pre-build atau kawat ya, oh ini aja mahal pasti enak, oh ini murah nggak enak, belum tentu berarti. Vape itu kan sebenarnya personal vaporizer. Itu kan berhubungan dengan personalmu tuh, pribadimu. Memang merek A itu orang-orang bilang itu lebih bagus, tapi kamu bilang itu tidak bagus, rasanya tidak enak, yo jangan beli dong. Yo jangan dipaksakan untuk mengikuti orang lain. Karena hampir sama kayak liquid ya? Iya, hampir sama kayak liquid. Jadi apa ya? Mana yang nyaman buat dirimu aja lah, gitu. Percuma tau beli kawat pre-build 130.000, 120.000 tapi kamu nggak cocok. Ternyata begitu nyoba yang harganya 80.000, 90.000 kamu cocok. Itu 80.000, 90.000 apa contoh? Jadi guys, Holy Vape itu Holy Vape Surabaya, nanti ini ada di bawah, ada Instagramnya. Itu dia menjual pre-build yang mungkin udah di Surabaya udah sangat banyak orang pakai ya, sampai banyak yang wholesale juga, namanya Jobrelo. Itu dia ada 3, ada elektrikal biasa, ada yang Hexom. Nah, elektrikal biasa, Hexom, sama mekanikal yang baru rilis. Isi objektif di air vape ini biasa ada 3. Flavor, manis, sama garu. Garu. Nah, perbedaan Fuse dan Alien dari segi flavor, manis dan garu. Kalau flavor aku personal ya, dan banyak juga teman-teman yang pakai produkku, banyak juga teman-teman yang senang Alien. Ya memang Alien lebih keluar flavornya, manisnya lebih keluar. Istilahnya anak vape lebih bold. Ya, lebih bold ya. Lebih perfect dia kayak penyempurnaan dari Fuse. Cuma terkadang ada juga orang yang gini. Alien sama Fuse itu kan cuma masalah di layering aja. Kalau udah ketemu di vape ya, kalau kita udah nge-vape, apalagi lidah kita tajam, itu kembali ke layering ya. Misalnya gini, aku punya liquid strawberry cheesecake with whipped cream, misalnya ada whipped creamnya. Contoh ya, contohnya ada 3 layer di sini. Misalnya pakai Alien, itu 3-tiganya insya Allah bisa keluar. Kalau masangnya nyetingnya kapasnya bener, ya, itu 3-tiganya bisa keluar. Tapi apakah semua orang bisa menerima 3 layer ini dalam sekaligus? Ada juga orang yang lebih seneng creamnya tok, tapi buahnya ngumpet-ngumpet. Jadi kayak strawberry cheesecake, tapi cheesecake-nya kenceng, strawberry-nya cuma ngumpet-ngumpet di belakang gitu ya? Itu biasanya dia cuma pakai Fuse, karena Fuse itu nggak bisa pecah layer yang sebegitu detail. Jadi dia cuma nongolin maksimal paling 2 layer dalam satu liquid gitu. Apalagi kamu coba pakai liquid yang 1 layer top, itu memang aku lebih cocok pakai Fuse. Cuma kalau 1 layer itu guys, contohnya buah. Ya, Fruity-frutian itu layernya nggak sekompleks si creamy. Ini memang lebih kompleks banget sih kalau creamy. Ya. Di antara Fuse dan Alien juga, Alien ini pemecah layer terbaik dibandingkan Fuse. Kalau masalah trosit itu tergantung. Kan ada kan selera biasa pure kan, aku suka yang garu nih, nggak peduli flavor, yang penting garu. Kan ada kan gitu. Sebenarnya kalau mau dikembalikan ke zaman dulu ya, yang kita belum ada pre-build dulu, cuma ada kantal tok. Kantal aja 26, 24 tok. Itu ngomong throat-hit ya, pakai Fuse aja sebenarnya throat-hit udah keluar loh. Udah lumayan gelitik. Nah, terus kita pakai Alien tambah gelitik lagi sih, cuma masih acceptable lah daripada pakai yang aneh-aneh. Semua beda ya, jadi nggak bisa dipaksakan kamu mau gaya-gayaan pakai ini. Itu nggak bisa di Indonesia. Balik ke selera. Kembali lagi ke selera. Akhirnya kamu beli SSFC, beli aneh-aneh lah gitu ya. Framed staple, beli apa? Akhir-akhirnya tidak terpakai karena tidak cocok sama dirimu. Panas loh Indonesia ini, apalagi Surabaya. Gila cuy. Corona mati habis ke Surabaya, panas kayak gini. Panas loh. Mudah-mudahan corona cepat selesai guys ya, karena kita tidak ada pemasukan. Orang jadi nggak berani nyetok. Jadi miskin kita corona ini, bangsa. Event
nggak ada. Nggak ada masukan. Ya sekarang kita kembali ke topik utama sesuai judul video kita guys. Nichrome dapat menyebabkan kanker. Bapak builder apakah sudah tahu info ini sebelum? Nah itu loh, Nichrome menyebabkan kanker itu yang dapat menyebabkan kanker itu. Aku mungkin ini ya, logikaku mungkin kalau NI 200 iya mungkin. Kalau dengan treatment yang salah, seperti tadi di depan udah aku jelasin tentang NI 200 hijau-hijau yang gitu ya. Kalau kamu salah firing, kamu salah mode di mod, itu mungkin bisa fatal ya. Tapi kalau untuk NI 80, NI 90 yang dipakai di pre-build mungkin belum tahu aku, belum sebegitu detail mengertinya. Jadi gini guys, sebelumnya saya jelaskan, saya ini lulusan dari ITS. Jadi saya memegang gelar ini sekarang ada namanya K3 yaitu Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Jadi di sini tugasku sebenarnya ini gimana caranya pencegahan barang yang berbahaya ini impactnya tidak sampai ke user. Itu intinya video ini. Jadi gini kan, setelah aku baca-baca semua jenis nikel mau NI 200, NI berapa itu berpotensi mengeluarkan namanya nichrome oksida. Nichrome oksida. Jadi semakin banyak nikelnya, semakin banyak nikel oksida yang keluar. Nah, kenapa tadi NI 200 berbahaya? Karena itu pure nikel. Karena murni nikel. Jadi misalnya ada 1 kilo berat, NI 200 itu 1 kilo nikel semua. Kalau NI 80-nya itu nikel, 20-nya itu kromium. Ya mungkin karena nichrome 80, nichrome 90 itu lebih aman mungkin karena dia keredam sama sama chrome-nya ya. Keredam sama chrome-nya. Jadi chrome itu kan tipikalnya semua material lah. Begitu dipanaskan dia mengembang, dia dingin, mengkerut lagi. Jadi menutup lagi. Nah, jadi guys, nichrome oksida ini keluar di saat kapan sih? Nah, itu kan pertanyaannya sebenarnya. Kapan kita terkena nichrome oksida?